Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai manajemen kas dan manajemen surat berharga jangka pendek. Ya, materinya ada di halaman 60 sampai dengan halaman ini ya. Di halaman 64 ya, materinya cukup sedikit. Oke, sebelum penjelasan materi, saya akan menjelaskan singkat mengenai sub-pokok bahasan serta tujuan pembelajaran khusus. Ya, sub-pokok bahasan yang akan kita bahas ya, akan kita pelajari di bab ini yaitu pertama, pengertian dari kas dan surat berharga jangka pendek serta arti penting dari kas dan surat berharga jangka pendek di dalam suatu perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu optimalisasi kebutuhan kas. Ya, ada dua metode yang akan kita pelajari. Pertama adalah model EOKI. Ya, di bab sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai EOKI. EOKI itu adalah Economic Order Quantity. Ya, ketika kita mempelajari mengenai manajemen persediaan, kita gunakan model ini, ya, EOKI. Kemudian model kedua yaitu model Miller-Orr, ya, Miller-Orr untuk menentukan kebutuhan kas yang paling optimal di dalam suatu perusahaan. Ya, jadi kita akan mempelajari kedua hal ini. Kemudian tujuan pembelajaran khusus yang ingin dicapai setelah mempelajari pokok bahasan ini yaitu pertama, mahasiswa dapat menjelaskan pengertian dari kas, ya, apa itu kas dan pengertian dari surat berharga jangka pendek. Ya. Kemudian yang kedua yaitu mahasiswa dapat menjelaskan arti penting ya manajemen kas dan surat berharga jangka pendek ya. Intinya yaitu kenapa suatu perusahaan itu perlu memanajemen kasnya serta memanajemen surat berharga jangka pendeknya. Oke, kemudian yang ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan cara menghitung jumlah kas yang optimal. Ya, jumlah kas yang optimal dengan dua metode yang telah saya sebutkan tadi ya, model ya. Model EOKI atau yang biasa disebut juga model inventory dan model Miller-Orr ya. Kemudian yang keempat, mahasiswa dapat menghitung jumlah kas yang optimal ya dengan model inventory dan model Miller-Orr. Ya, jadi kedua ini ya, jadi kalau yang ketiga ini adalah cara menghitungnya ya, penjelasan dari cara menghitungnya. Kalau yang 4 dan 5 itu adalah perhitungannya ya, aplikasinya seperti apa untuk menghitung kas yang optimal dengan menggunakan kedua model tersebut. Oke, jadi seperti itu untuk penjelasan singkat mengenai sub-pokok bahasan dan tujuan pembelajaran khusus. Oke, kita akan masuk ke materi perkuliahan. Ya, materi perkuliahan ini hanya ada satu sub-pokok bahasan aja ya, ini dijadikan satu, yaitu mengenai manajemen kas dan surat berharga jangka pendek. Nah, kas adalah aktiva yang paling liquid. Ya, artinya apa? Ya, liquid itu merupakan aktiva yang dipakai sebagai alat pembayaran dan diterima oleh semua pihak. Ya, semua pihak. Bisa juga ketika sebuah aset atau aktiva itu disebut liquid, itu apabila aset tersebut bisa dengan mudah dikonversi menjadi uang tunai dalam waktu yang relatif singkat. Ya, nah ini kas ya. Kas adalah aktiva yang paling liquid dibandingkan dengan aktiva-aktiva lainnya. Ya. Nah, aktiva lain yang setara dengan kas
ya, setara dengan kas adalah surat berharga jangka pendek. Ya, apa saja itu jenisnya? Ada cek, ya, kemudian ada tabungan atau warkat. Warkat itu alat pembayaran bukan tunai yang biasanya itu diperhitungkan melalui clearing, ya. Contohnya ada billet giro atau nota debit, nota kredit dan sebagainya, ya. Bedanya antara kas dengan surat berharga, ya, kalau kas itu disimpan di dalam almari besi, perusahaan itu tidak memberikan keuntungan apa-apa kepada perusahaan, ya. Sedangkan surat berharga sementara belum digunakan, apabila surat berharga itu sementara belum digunakan, surat berharga tersebut dapat memberikan pendapatan bunga. Ya, meskipun pendapatan bunga itu jumlahnya relatif kecil. Ya, perbedaannya antara kas dan surat berharga adalah seperti itu. Ya. Oke, kemudian ada 3 tujuan memelihara sejumlah kas dalam perusahaan meskipun tidak memberikan keuntungan. Ya. Pertama adalah tujuan transaksi. Ya, tujuan transaksi. Tujuannya adalah untuk membayar kewajiban atau hutang yang harus segera dibayar akibat operasi perusahaan sehari-hari. Ya, itu adalah tujuan transaksi. Kemudian yang kedua adalah tujuan berjaga-jaga. Ya, tujuannya untuk berjaga-jaga terhadap pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga. Contohnya apa? Ya, misalnya terjadi kecelakaan kerja gitu ya, maka perusahaan itu harus menanggung biaya yang memang tidak diharapkan atau bisa juga terjadi bencana misalnya banjir atau gempa bumi ya, untuk mengembalikan ke keadaan semula, maka perusahaan harus mengeluarkan biaya-biaya yang tidak terduga. Ya, kemudian yang nomor 3 adalah tujuan spekulasi. Ya, tujuannya untuk mendapatkan keuntungan ya dari fluktuasi tingkat bunga bank dan harga surat berharga jangka pendek. Kalau misalnya tingkat bunga bank itu cenderung menurun, ya, tingkat bunga bank itu cenderung menurun dan harga surat berharga jangka pendek cenderung naik, atau lebih menguntungkan untuk diinvestasikan dalam surat berharga atau sebaliknya. Oke, jadi kalau misalnya tingkat bunga banknya itu turun, maka perusahaan bisa atau lebih menguntungkan ketika berinvestasi pada surat berharga. Ya, sebaliknya kalau misalnya harga surat berharga jangka pendek itu cenderung naik, ya, maka akan lebih menguntungkan jika jika perusahaan itu melakukan penyimpanan kas di bank, ya, karena tingkat bunganya cenderung naik seperti itu. Nah, kebanyakan perusahaan menentukan jumlah kas yang harus ada dalam perusahaan. Ya. Namun jumlah tersebut harus optimal, ya. Jadi perusahaan harus menentukan jumlah kas tertentu ya yang ada dalam perusahaan. Namun harus optimal jumlahnya. Artinya optimal itu seperti apa? Artinya kasnya itu jangan terlalu besar, jangan sampai terlalu besar sehingga kas tersebut justru tidak terpakai dan tidak produktif atau tidak menghasilkan apapun. Artinya bahwa kas itu cenderung menganggur gitu ya, tidak menghasilkan apapun. Ya, jangan sampai terlalu besar, tetapi kas tersebut juga jangan sampai terlalu kecil. Ya, jangan sampai terlalu kecil sehingga mengganggu kegiatan operasi perusahaan sehari-hari. Ya, kalau terlalu kecil, perusahaan tidak bisa membayar utang atau tidak bisa membayar gaji dan lain sebagainya. Jadi harus bisa menentukan jumlah kas yang paling optimal,
Ya. Nah, ada dua model manajemen kas yang diperhitungkan, seberapa banyak yang harus dipertahankan sebagai kas dalam perusahaan dan seberapa banyak yang memang harus diinvestasikan ke dalam surat berharga jangka pendek. Ya. Nah, model tersebut yaitu model inventory atau model EOQ, Economic Order Quantity. Ya, yang kedua yaitu model Miller-Orr. Ya, pertama yaitu manajemen kas dengan menggunakan model inventory. Model ini dapat digunakan dengan asumsi di bawah kondisi kepastian. Ya, artinya jumlah kebutuhan kas itu stabil dari waktu ke waktu. Ya, hari ini kebutuhannya 300.000, ya. Kemudian besok pagi kebutuhan kasnya 300.000. Lusa kebutuhan kasnya 300.000 juga. Artinya itu kasnya itu tidak banyak berubah, ya, dari hari ke hari tidak terlalu banyak perubahan. Seperti itu. Nah, rumus yang digunakan sama dengan rumus EOQ yang telah kita pelajari di minggu sebelumnya. Ya, tetapi simbol yang digunakan untuk manajemen kas, materi manajemen kas ini berbeda. Ya, ini misalnya ada sebuah contoh kasus. Kebutuhan kas perusahaan setiap bulan adalah 40 juta. Ya, 40 juta untuk membiayai kegiatan perusahaan sehari-hari. Ya, 40 juta untuk membiayai kegiatan perusahaan sehari-hari. Biaya transaksi, ya, baik untuk membeli atau menjual surat berharga, yaitu Rp2.000 per satu kali transaksi. Tingkat bunga surat berharga 12% per tahun, atau misalkan dibuat bulanan, yaitu 1% per bulan. Ya, tinggal 12% dibagi dengan 12 bulan. Ya, permasalahan ini dapat disederhanakan sebagai berikut. D adalah kebutuhan kas setiap bulan, ya, 40 juta rupiah. Kemudian B yaitu biaya transaksi, ya, setiap satu kali transaksi Rp2.000, ya, per satu kali transaksi. Kemudian I tingkat suku bunga, ya, tingkat bunga surat berharganya adalah 12% per tahun atau 1% per bulannya. Ya. Seandainya jumlah kas yang optimal yang harus dipertahankan dalam perusahaan adalah disimbolkan dengan C, maka dalam satu bulan akan terjadi D per C transaksi. Ya, D per C itu yaitu kebutuhan kas setiap bulan dibagi dengan jumlah kas yang optimal, ya, yang harus dipertahankan. Nah, ini adalah menghitung berapa kali transaksi, frekuensi transaksinya. Sehingga kita bisa menghitung biaya transaksi dari berapa kali perusahaan itu melakukan transaksi dikalikan dengan biaya transaksinya, ya, per satu kali transaksi. Ya, jadi rumusnya D per C dikalikan dengan B. Nah, rata-rata kas yang ada dalam perusahaan adalah C per 2. Ya, karena ini rata-rata, maka dibagi dengan 2. Ya. Maka biaya kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan bunga atau opportunity cost dari surat berharga, yaitu rata-rata kas dikalikan dengan tingkat bunga dari surat berharganya, ya, dikalikan dengan I. Oke. C optimal atau memberikan biaya yang paling murah, ya, apabila total opportunity cost, total biaya kehilangan kesempatan sama dengan biaya transaksinya. Ya, atau rumusnya dimasukkan yang opportunity cost, ya, C per 2 dikalikan dengan I sama dengan biaya transaksi. Tadi biaya transaksinya yaitu D per C dikalikan B. Ya, seperti ini. Total opportunity cost sama dengan total biaya transaksi.
ya. Oke, nah secara matematis ini disimbolkan sebagai berikut ya. C per 2 dikalikan dengan I sama dengan D per C dikalikan dengan B. Nah, C yang ada di sini berpindah ruas ya sehingga menjadi C kuadrat. Ya, C kuadrat. Sedangkan 2 ini juga berpindah ruas, awalnya dia sebagai pembagi, maka dia ini menjadi perkalian ya. 2 dikalikan D ya, C-nya sudah pindah tadi, kemudian dikalikan dengan B dibagi dengan I. Awalnya ini I di sini di sisi sebelah kiri, kemudian dipindah ruas sebelah kanan menjadi pembagi ya, menjadi I. Atau rumus ini bisa juga dikembangkan sebagai berikut. C sama dengan akar 2 dikalikan D dikalikan dengan B per I. Ya, per I. Nah, dengan demikian kalau data angkanya kita masukkan, ini akan menjadi sebagai berikut. C sama dengan akar 2 dikalikan dengan D. D itu adalah kebutuhan kas setiap bulan 40 juta ya, 40 juta rupiah dikalikan dengan B. B yaitu biaya transaksinya. Biaya transaksinya adalah Rp2.000. Dibagi dengan I. I yaitu tingkat suku bunga surat berharga ya, 1%. Sama dengan 4 juta rupiah. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah 4 juta ini adalah jumlah kas yang paling optimal untuk dipertahankan. Nah, sehingga dalam 1 bulan ini akan terjadi berapa kali transaksi, kita bisa menghitung. Tadi untuk frekuensi transaksinya kita hitung menggunakan rumus D per C, berarti 40 juta dibagi dengan C-nya. Tadi kita sudah hitung 4 juta, sehingga frekuensi transaksi dalam 1 bulan yaitu 10 kali transaksi. Ya, oke, rata-rata kas yang ada dalam perusahaan itu tadi rumusnya yaitu C per 2, C-nya sudah dihitung ya tadi, 4 juta dibagi dengan 2 ya, sama dengan 2 juta. Oke, biaya pengelolaan kas bisa kita perhitungkan ya, biayanya dari biaya transaksi ya. Biaya transaksi kita gunakan rumus ini. Biaya transaksi kita gunakan rumus yang sebelah sini ya. D per C dikalikan dengan B. D yaitu kebutuhan kas setiap bulan dibagi dengan C. C yaitu kas yang harus kas yang harus dipertahankan gitu ya, kas yang paling optimal untuk dipertahankan dikalikan dengan biaya transaksinya, hasilnya 20.000. Sedangkan biaya transfer ini C per 2 dikalikan dengan I. C adalah 4 juta dibagi dengan 2 dikalikan dengan I. I yaitu tingkat bunga surat berharga ya, sehingga biaya transfernya juga 20 juta. Maka total biaya pengelolaan kas yaitu biaya transaksi ditambah dengan biaya transfer ya, Rp40.000. Nah, seandainya sekali transaksi perusahaan itu menjual surat berharga untuk memperoleh kas sejumlah 8 juta, ini adalah C-nya, maka total biaya pengeluaran kas akan sebagai berikut ya. Biaya transaksinya menjadi 10.000, untuk biaya transfernya menjadi 40.000 ya, sehingga total pengelolaan kas ini akan naik menjadi 50.000. Ya, maka terbukti bahwa dengan model inventory atau modifikasi economic order quantity untuk manajemen kas, total biaya pengelolaan kas akan menjadi minimum. Ya, seperti ini. Ya, ini kas yang harus dipertahankan. Oke, ini menjadi minimum ya. Oke, kemudian yang kedua adalah manajemen kas model Miller-Orr ya. Nah, di dalam kehidupan yang senyatanya ya, kenyataannya ya, di dalam praktik perusahaan,
ternyata kebutuhan kas per hari itu sangat berfluktuasi. Ya, artinya apa? Setiap hari ya ini akan berubah-ubah gitu ya. Setiap harinya akan berubah. Misalnya di hari ini membutuhkan kas 300.000 ya. Besok tidak 300.000 lagi, tetapi misalnya 1 juta rupiah gitu ya. Besoknya lagi turun lagi menjadi misalnya 700.000. Nah, ini yang dinamakan dengan berfluktuasi, selalu berubah-ubah gitu ya, dinamis. Dan ini menjadi kelemahan manajemen kas model inventory ya, karena tadi sudah disebutkan bahwa manajemen kas model inventory ya, ini asumsinya adalah dia stabil dari waktu ke waktu ya kebutuhannya. Sedangkan untuk model Miller ini untuk menyempurnakan model dari IOKI ya. Jadi Miller-Orr ini menyempurnakan model tersebut dengan rumus yang dikembangkan sebagai berikut ya. Ini rumusnya. Z sama dengan 3 dikalikan B dikalikan sigma kuadrat dibagi dengan 4 dikalikan dengan I dipangkatkan 1/3. Ya, maka ketika di akar ya, rumusnya akan menjadi seperti ini. Di mana Z adalah return point atau nanti kita simbolkan dengan RP. Z adalah return point. Artinya, bila saldo kas dalam perusahaan itu mendekati batas maksimum, ya berarti yang paling atas gitu ya, atau batas atas disebut dengan H, maka perusahaan itu harus membeli sejumlah surat berharga, ya. Karena uangnya atau saldo kasnya itu masih lebih gitu ya, maka dia harus membeli surat berharga. Sehingga saldo kas itu kembali ke tingkat Z ya, ke tingkat return point. Sebaliknya kalau saldo kasnya itu berkurang ya hingga mendekati batas minimum atau batas paling bawah ya, maka perusahaan itu harus menjual sejumlah surat berharga ya, sehingga saldo kasnya akan kembali ke return point ya, atau kembali ke tingkat Z. Nah, dalam hal ini rumusnya H ya, H adalah batas maksimum atau batas atas sama dengan 3Z ya, atau juga disebut dengan maksimum minimum spread atau MMS. Kemudian sigma kuadrat adalah varian aliran kas masuk bersih harian ya, suatu pengukuran penyebaran aliran kas, dan yang B adalah biaya transaksi, yang I adalah bunga surat berharga. Ya, ini informasi mengenai rumus yang ada di sini. Nah, secara grafis ini digambarkan sebagai berikut. Ya, yang garis vertikal ya, ini menunjukkan batas atas, batas bawah, dan juga return point. Kemudian yang garis horizontal adalah waktu ya, waktunya. Oke, kita lihat untuk grafisnya ya. Untuk perhitungannya ya. Misalnya variannya sama dengan 800 rupiah. Kemudian biaya transaksinya adalah 25 rupiah. Selanjutnya bunga surat berharga adalah 20% per tahun ya, atau juga bisa dinyatakan dalam 20% per 360 hari. Maka kita bisa menghitung Z. Z adalah return point atau RP ya, return point. Kita tinggal memasukkan ke dalam rumus tadi ya, 3 dikalikan dengan biaya transaksi dikalikan dengan varian ya, varian aliran kas masuk bersih harian dibagi dengan 4 dikalikan dengan I. I-nya yaitu 20% per 360 hari. Dipangkatkan dengan 1/3. Maka Z sama dengan
299,99. Nah, ini dibulatkan menjadi Rp300. Oke, berarti Z adalah return point atau RP. Nah, ini disimbolkan dengan RP. Kalau batas atas, ini dinamakan dengan upper limit atau disimbolkan dengan UL. Batas bawah dinamakan lower limit, disimbolkan dengan LL. Ya, oke, tadi sudah sampai dengan perhitungan Z, ya. Maka UL, ya, UL upper limit, ya, sama dengan H, ya, sama dengan 3Z, sama dengan 3Z. Maka kita bisa menghitung 3 dikalikan dengan Z-nya adalah Rp300 sama dengan Rp900. Oke. Kemudian return point, ya, return point-nya sama dengan Z, ya, return point sama dengan Z. Return point sama dengan Z. Ya, cara menghitungnya return point sama dengan Z sama dengan Rp300. Ya, ini Rp300. Maka LL lower point-nya adalah 0. Ya, di sini 0. Yang paling bawah batas bawahnya atau lower limitnya adalah 0. Oke. Dengan demikian, kalau saldo kas itu mendekati batas atas, ya, mendekati batas ini, nah, di batas ini, maka perusahaan itu harus membeli surat berharga. Ya, kalau sudah mendekati batas atas harus membeli surat berharga. Berapa pembeliannya? Nah, ini perhitungannya. Sama dengan UL upper limit dikurangi dengan RP atau return point sama dengan UL-nya adalah 900, kemudian RP-nya adalah 300. Maka perusahaan harus membeli surat berharga sejumlah Rp600. Nah, sebaliknya kalau saldo kas itu mendekati batas bawah seperti ini, ya, di grafik yang mendekati batas bawah ini, maka perusahaan itu harus menjual surat berharganya. Jumlahnya berapa? Jumlahnya kita hitung dari RP-nya, return point-nya, dikurangi dengan batas bawahnya. Ya, RP-nya adalah Rp300, batas bawahnya adalah 0. Sehingga perusahaan itu harus menjual surat berharga sejumlah Rp300. Nah, oke. Kemudian ada kasus selanjutnya. Seandainya perusahaan itu menetapkan bahwa jumlah saldo kas minimal adalah Rp150, ya, ada saldo kas minimalnya Rp150, maka return point-nya, ya, return point-nya yang ada di sini, RP-nya, cara menghitungnya adalah jumlah kas minimal ditambahkan dengan return point yang lama, ya, yang Rp300. Sehingga return point yang baru sekarang, ya, ketika sudah ada saldo kas minimal menjadi Rp450. Begitu juga untuk H. H yaitu tingkat batas atasnya, upper limitnya atau UL. Ya, cara menghitungnya adalah Rp150, ya, saldo kas minimalnya ditambahkan dengan batas atas yang lama, ya, Rp900. Sehingga saat ini hanya yaitu naik, ya, naik menjadi 1050 atau Rp1.050. Nah, ini menjadi batas atas, kemudian return point serta batas bawah. Kalau tadi batas bawahnya lower limitnya adalah 0, kalau yang di kasus ini karena dia ada saldo kas minimal, ini berarti batas bawahnya menjadi Rp150. Oke, seperti itu. Nah, dengan demikian, kalau saldo kas itu mendekati batas atas, seperti ini, ya, grafiknya, mendekati 1050, ya, maka perusahaan itu harus membeli surat berharga. Jumlahnya berapa? Jumlahnya berasal dari batas atas atau upper limit atau UL dikurangi dengan return point atau RP.
ya, 1050 dikurangi 450. Sehingga perusahaan membeli surat berharga senilai Rp600. Kalau misalnya mendekati batas bawah, ya, mendekati batas bawah seperti ini, mendekati Rp150, maka perusahaan harus menjual surat berharganya. Berapa penjualannya? Ya, penjualan surat berharganya dari return point dikurangi dengan batas bawah. Ya, 450 dikurangi dengan Rp150. Sehingga perusahaan menjual Rp300. Nah, itu penjelasan mengenai pokok bahasan manajemen kas dan manajemen surat berharga jangka pendek. Ya, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.